Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kita akan melanjutkan pembacaan pada surat Al-Isra, surat yang ke-17, masuk pada ayat yang ke-45. 45, 46, 47, dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, kami jadikan antara engkau dan antara orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat hijaban mastur, ada dinding yang tak terlihat. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang akidah, dan ayat ini berbicara tentang nubuwah. Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus untuk menyampaikan risalah kenabian dan dakwah iman Islam. Allah menggambarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan Al-Quran di kalangan umat, menyampaikan, membacakan Al-Quran, wahyu wajib disampaikan. Maka ada beberapa perlakuan masyarakat. Yang pertama, mereka biasa mengolok-olok dan sekaligus memberikan gelar kepada Nabi sebagai tukang bohong. Selain dituduh pula sebagai tukang syair, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ini perlakuan orang-orang kafir. Al-Quran yang dibacakan di hadapan orang-orang, tidak hanya di kalangan orang-orang beriman yang dekat dengan beliau, tapi disampaikan di hadapan masyarakat. Termasuk ada orang-orang kafir di situ, dan kebanyakan mereka orang-orang kafir itu memperlakukan seperti itu. Yang kedua perlakuannya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berbicara tentang betapa Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, wa idza zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran dan yang dibacakan tentang keesaan Allah semata, wallau ila adbarihim wallau ala adbarihim nufura, mereka itu berpaling dan bahkan lari, meninggalkan, menjauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir ingin kalau ayat yang dibacakan jangan semata-mata tentang Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Karena kami juga punya Tuhan sesembahan yang mereka sebut sebagai yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Simbol-simbol berhala Allat, Al-Uzza, Al-Manata, kenapa tidak kau sebut? Wahai Rasulullah, kenapa engkau hanya menyampaikan Allah dan keesaan Allah di hadapan kami? Kenapa tidak Tuhan-Tuhan kami kau sebut? Karena engkau hanya menyebutkan Allah semata dan Esa dan tunggalnya, dia tidak menyebutkan Tuhan-Tuhan kami. Apa kami mendengarkan dakwahmu? Mending kami pergi, kami tinggalkan. Ini adalah sikap dan perlakuan orang-orang kafir ketika Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Lalu yang kedua, ayat ini menyatakan bahwa apabila engkau Muhammad membacakan Quran di kalangan mereka yang mereka itu memperlakukan engkau seperti itu,
Tidak hanya kemudian mengolok-olok, menuduh, bahkan menyakiti. Maka Allah menyatakan wa ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastur. Allah jadikan satu dinding, satu sekat yang membuat orang-orang yang tidak beriman itu tidak melihat engkau. Jamaah rahimakumullah. Ada kasus ketika Rasulullah itu sedang duduk dengan sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba di kejauhan kelihatan istri Abu Lahab. Ini kan diabadikan di Quran dalam surat Al-Lahab. Al-Lahab dan istrinya itu dikenal di Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Di kejauhan terlihat ada istri Abu Lahab, dalam sejarah disebut bernama Ummu Habibah. Nama baiknya Ummu Habibah, ibu yang tercinta. Tapi simbol sebagai wanita dan istri yang sangat jahat. Di kejauhan terlihat ada Ummu Habibah, istri Abu Lahab. Di tangannya itu sudah ada batu segala macam. Udah ada pisau, udah ada parang, karena Ummu Habibah itu kerjaannya pencari kayu. Nyari kayu jual ke pasar. Otomatis di tangan itu kan ada gelap parang segala macam tuh. Terlihatlah dari kejauhan Ummu Habibah ingin mendatangi Rasulullah dengan Abu Bakar yang ada di situ. Di tangan sudah ada parang, sudah ada batu segala macam, dengan niat memang ingin menyakiti Rasulullah. Karena tuduhan mereka bahwa Rasul itu pembohong dan membuat orang ketawa saja apa yang disampaikan itu hanyalah syair, itu hanyalah semacam dongengan dan tidak lebih dari seorang gila. Mana orangnya, ujar Ummu Habibah. Maka kemudian Abu Bakar berkomentar, ya Rasulullah, itu ada Ummu Habibah di kejauhan. Bagaimana keadaan kita dan bagaimana keadaanmu? Mengkhawatirkan ini, karena gerak-gerik Ummu Habibah itu bakal akan menyakiti, bahkan mungkin membunuh Rasulullah. Batu di tangan, parangan di tangan. Apa kira-kira maksudnya? Ya kan? Kalau tidak dilempar dengan batu, ditebas dengan parang. Maka khawatirlah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, aku mengkhawatirkan dirimu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jangan-jangan nanti kita akan dibinasakan dengan batu di tangan dan parang di tangannya. Jadi mulai bahari batu itu sudah menjadi alat menyakiti orang. Kemarin demo bebatuan juga tuh, kayak parang sana kemari kan, ada juga yang membawa parang ditangkap. Jadi memang itu media untuk menyakiti orang. Ujar Rasulullah, tenang saja wahai Abu Bakar, dia tidak akan bisa melihat aku. Ini hadis dalam tafsir Imam Al-Fakhr Razi Mafatihul Ghaib, dan kemudian dikutip oleh Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi. Benar ketika Ummu Habibah itu menghampiri, yang dilihat oleh Ummu Habibah hanyalah Abu Bakar, ada Nabi di situ. Ujar Ummu Habibah, mana kawan kita? Ini parang dah siap di tangan dan batu udah siap di tangan. Bahasa kita hendak ditebas atau dilempar dengan batu. Ujar Abu Talib, lihat ya, seorang mana? Jamaah rahimakumullah. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat kali membaca Al-Quran atau ingin menyampaikan Al-Quran di hadapan masyarakat, maka beliau biasa menyampaikan 3 ayat yang mungkin bisa kita sebut sebagai pelindung diri, sehingga orang yang berniat ingin mengganggu itu akan terhalang.
Dan kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak terlihat oleh Ummu Habibah yang berniat ingin mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastatiru minal musyrikin bi thalathi ayat. Ini pernyataan dari Imam Ar-Razi. Ada 3 ayat yang biasa Nabi baca, yang itu menjadi perisai. Yang pertama apa? Ayat yang ke-57 surat Al-Kahfi. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatun ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Ini yang Nabi baca. Sesungguhnya kami menjadikan atas hati mereka itu ada tutupan hati yang tertutup. Ayyafqahuhu, sehingga dia tidak bisa paham. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Hati ditutup dan telinga disumbat. Tutupi Allah hatinya, sumbat telinganya. Yang kedua, An-Nahl 108. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah patri, Allah segel hatinya. Wa sam'ihim wa absarihim, demikian pula pendengaran dan penglihatannya. Ya Allah patri pendengaran dan patri penglihatan, dan demikian tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Yang ketiga Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah engkau melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, lalu Allah sesatkan. Wa khatama ala sam'ihi, kami kunci pendengarannya. Wa qalbihi, dan kami kunci hatinya. Wa ja'ala ala basarihi bisyawah, dan kami bungkus penglihatannya. Mun penglihatan dibungkus, maka tidak bisa melihat apa-apa. Ar-Razi mengatakan 3 ayat ini yang biasa Nabi baca ketika beliau memulai dakwah, ketika membacakan Quran di hadapan masyarakat. Maka orang-orang yang berniat bahkan sudah berupaya ingin menyakiti Rasulullah, bahkan ada dinding yang menghijab penghalang sehingga beliau tidak bisa disakiti. Bahkan lebih jauh, orang yang ingin menyakiti beliau tidak bisa melihat beliau. Berarti amalan kan boleh jadi Rasulullah mengamalkan, mau kita ya mudah-mudahan hak juga ya. Quran dibaca, orang tidak menyakiti, dihijab oleh Allah sehingga tidak tersakiti. Bahkan orang tidak melihat posisi di mana beliau berada sehingga tidak bisa menyakiti beliau. Maka pengertian yang pertama ini bahwa Allah menjadikan hijab atau dinding yang tidak bisa dilihat memang dalam pengertian yang sifatnya fisik. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar karena mata dibungkus dan telinga disumbat. Ini pengertian fisik. Betul bahwa kemudian Rasulullah secara fisik tidak bisa diganggu, dan karena itu secara fisik pula mata orang yang mengganggu tidak bisa melihat Rasulullah. Bukti kedua, bukankah dalam sejarah dikatakan ketika di malam Rasulullah itu ingin hijrah berangkat dari rumah Ali bin Abi Thalib di malam hari, dikepung oleh kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin tahu Nabi ada di rumah bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Malam ini tidak hijrah. Kita kepung memang sudah malam. Jadi hijrah itu biasanya malam. Karena lebih mudah, tidak diketahui orang, dan bisa lebih lancar. Tapi kaum Quraisy tahu rencana Nabi dan sahabat untuk hijrah. Rasulullah di tempat bersama dengan Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah mengatakan kepada Ali, wahai Ali, kau tempati tempat tidurku. Saya akan keluar meninggalkan dan pergi.
dari rumah ini. Ujar Ali bin Abi Thalib, tidak mengapakah di luar sana banyak kaum musyrik yang sudah siap untuk menjegal, membegal kepergian Rasulullah. Ujar Rasulullah, tidur saja di tempatku. Maka Rasulullah keluar. Disitulah dikatakan dalam sejarah, bahkan dalam kitab tafsir, Rasulullah membaca ayat. Apa yang dibaca? Yang terkenal ialah surah Yasin, ayat yang ke-9. Waja'alna baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan, kami jadikan di belakang ada hijab, ada tutupan. Fa'aghshaynahum, lalu kami bungkuslah mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Maka Nabi keluar dengan selamat. Tak satupun orang kafir Quraisy melihat keluarnya Rasulullah dari rumah tersebut. Bahkan dengan cara istihza, dengan cara sembari mengolok-olok orang kafir Quraisy, dikatakan Rasulullah bahkan menghamburi kepala orang kafir dengan pasir-pasir. Dihamburi di kepala pasir-pasir. Tidak tahu mereka kalau Rasulullah itu keluar dan tidak melihat. Tiba-tiba kok di kepala ada pasir, dia ada orangnya. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan pengertian yang pertama bahwa Allah membuat hijab dalam pengertian fisik tidak terlihat, tapi merupakan pelindung perisai bagi Rasulullah agar orang tidak bisa menganiaya beliau dan orang bahkan tidak bisa melihat keadaan fisik jasmani beliau, tapi beliau ada dan bisa melewati dan pergi dengan aman dan selamat. Jamaah rahimakumullah. Ada pengertian kedua yang disebut dengan hijab masturo, perisai dinding atau sekat yang tak tampak. Itu bukan dalam pengertian fisik semata, tapi juga bahkan dalam pengertian yang non fisik. Apa makna hijab masturo? Itu artinya adalah dinding pemisah yang membuat orang tidak bisa paham dengan apa yang beliau sampaikan. Bukan lagi soal mata tidak melihat, mata melihat kadang-kadang. Bukan lagi soal telinga tidak mendengar, telinga mendengar kadang-kadang. Tapi kenapa dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, tidak paham dengan apa yang Rasulullah sampaikan di hadapan mereka tentang Al-Quran dan kebenaran Al-Quran, tentang Allah dan keesaan Allah. Maka orang-orang yang tidak paham dengan ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah baca, sama artinya mereka telah ada hijab dinding yang melindungi antara dia dan Rasul, antara dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, di mana buktinya pengertian kedua ini? Karena di situ dikatakan bahwa waja'alna ala qulubihim akinnatun, di hati mereka itu ada tutupan. Hati yang tertutup maka membuat hati tidak bisa memahami. Hati yang tertutup, di Quran itu ada banyak istilah yang memberikan sifat hati. Selain hati yang tertutup, akinnatun, ada hati yang dipatri, taballahu ala qulubihim, hati yang dipatri, hati yang disegel. Bila hati sudah dipatri tidak akan bisa berkembang, maka tetap dalam keadaannya. Bila hati itu keras, selamanya keras. Bila hati itu kafir, selamanya kafir. Ini dipatri, disegel, dilas, bisa apa-apa. Hati yang dikunci, khatamallahu ala qulubihi, hati yang dikunci, maka hati tidak bisa keluar dari kejahatan yang ada di hati dan tidak bisa memasukkan kebaikan ke dalam hati. Sedikit menyampaikan gaya bahasa Quran. Kenapa Quran mengatakan misalkan hati yang tertutup, akinnatun, sesuatu yang tertutup maka tidak bisa terlihat dari luar kecuali dibuka tutupannya.
dan yang ditutupi tidak bisa keluar kecuali dibuka tutupannya. Hati yang tertutup. Dan tutupan hati itu seakan gambaran menutup. Di bawah sudah tertutup sejak semula, kemudian di atas terbuka, ditutupi. Ada potensi hati itu baik, tapi ada potensi yang tidak baik, itulah yang kemudian ditutupi dengan kejahatan. Maka akinnatun, hati yang tertutup, hati yang terkunci. Mengapa disebut dengan hati yang terkunci? Kita bisa bayangkan kalau ruangan ada pintu pun pintu dikunci, apa yang terjadi? Apabila pintu dikunci, maka yang di luar tidak bisa masuk ke dalam, yang di dalam tidak bisa keluar. Maka hati yang dikunci ialah hati yang tidak bisa menerima apa-apa dan tidak bisa mengeluarkan apa yang memang jahat di hatinya. Makanya kalau sudah hati terkunci, 1001 macam ayat tidak bisa disampaikan kepadanya. Dikunci. Macam apa orang tidak masuk dari luar, lawangnya berkunci, pintunya berkunci, hati terkunci. Maka nasihat, mauizah, pepadah apapun tidak bisa masuk ke dalam. Yang di dalam tidak bisa dikeluarkan. Macam apa tidak keluar? Lawangnya terkunci, pintunya terkunci. Jadi hati orang yang sudah hatinya terkunci, yang di dalam tidak bisa keluar. Jahat selamanya jahat, berdiam di situ. Lalu selain hati yang tertutup, yang terkunci, ada kemudian mata yang terbungkus dan telinga yang tersumbat. Mata yang terbungkus, istilah kata membungkus itu kan meliputi segalanya, semua arah, semua dimensi dibungkus. Kita bisa melihatnya macam apa bungkusan, apa yang dibungkus. Semua yang dibungkus akan tertutupi segalanya, semua arah. Allah mengatakan kalau mata itu dibungkus, bukan ditutupi, dibungkus. Agar kemudian semua sudut itu tidak bisa melihat apa-apa. Dan telinga disumbat. Telinga disumbat. Disumbat itu konotasinya kan semacam ada lubang, maka telinga kan berlubang. Ada telinga yang masuk, ada telinga yang keluar, jadi masuk kanan, keluar kiri. Tapi disumbat, dia bisa masuk, keluar apalagi. Telinga orang-orang kafir, telinganya disumbat. Ini macam apa kemudian nasihat bisa disampaikan kalau telinganya disumbat. Jamaah rahimakumullah. Maka ini yang Allah katakan, wa tilkal amsalu nadribuha. Begitulah kami berikan perumpamaan kepada engkau tentang orang-orang kafir yang mengganggu engkau wahai Rasulullah. Allah gambarkan mereka dengan kondisi di mana mereka mengganggu Rasulullah dan keadaan hati mereka yang tertutup, terkunci, terbungkus, demikian pula dengan telinga yang tersumbat dan mata yang terbungkus. Akhirnya kemudian mereka tidak bisa menemukan kebenaran. Fala yastati'una sabila. Kalau sudah begitu, jalan kebaikan mana yang hendak mereka dapatkan? Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan perjuangan Rasulullah dan kemudian perjuangan kita sebagai umat Islam untuk menyampaikan ayat-ayat Allah senantiasa kita tegakkan, meskipun dengan berbagai tantangan, rintangan, ancaman, sekalipun Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.